Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, ceria nih ya. Pagi hari ini cukup ceria. Sebelum pembelajaran dimulai, gitu. Jadi ini Pak Firman cek dulu, ya. Oke, kehadiran saya cek dulu ya. Yang hadir Mbak Nesya, Mas Raka, Mbak Indri, Mbak Rindi, Mas Galang, Mbak Jenny, Mas Gale. Oke, terima kasih. Mungkin dari pembelajaran pagi hari ini ada beberapa teman yang berhalangan mengikuti, izin ya, 2 orang sudah izin. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta tolong kepada Ketua Kelas Mas Raka untuk memimpin berdoa. Monggo Mas Raka, teman-temannya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Mas Raka. Nah, seperti biasa ya, di pembiasaan kita setiap hari kita membiasakan untuk membaca teks Pancasila. Saya minta tolong, atau siapa yang semuanya hafal Pancasila kan? Ayo, siapa yang ingin membacakan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. anak-anak? Karena pagi hari ini kita masih belajar dari rumah, patuhi protokol kesehatan dengan mencegah dan menangkal penyebaran COVID-19 dengan 5M. Tentunya karena kita belajar dari rumah, ya kan, kita belajar dengan memanfaatkan platform fasilitas teknologi. Anak-anak mempunyai HP, bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dalam jaringan, ya kan, dengan menggunakan aplikasi Google Meet seperti pembelajaran pagi hari ini. Apakah kamu mengetahui simbol sila ketiga Pancasila? Ya, Mbak Melani, apa simbol sila ketiga? Diulangi. Pohon beringin. Oh ya, apa? Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Bunyi sila ketiga. Persatuan Indonesia. Meneruskan pohon beringin adalah Persatuan Indonesia. Ya, dari kata makna Persatuan Indonesia itu yang jelas ada kata bersatu. Yang namanya persatuan itu bersatu, ya kan? Selanjutnya gotong royong. Nah, kalau sudah gotong bersatu, gotong royong, ya, saling membantu, cinta NKRI, dan saling menghargai. Yang akan kita pelajari pada tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 2. Materi yang akan dipelajari yaitu makna dan hubungan simbol-simbol Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan belajarnya yaitu simbol dan makna sila persatuan Indonesia hari ini. Kemudian membuat gambar 3 dimensi. Ya, kegiatannya kita akan menggambar ini nanti ya. Jadi kalian menggambar 3 dimensi. Amatilah tayangan video berikut. Coba kalian amati tayangan video berikut dan coba kalian temukan kira-kira informasi apa saja yang kamu dapatkan dari video berikut.
Aktivitas eret atau menangkap ikan dengan cara menarik jaring ke tepi pantai ini merupakan salah satu budaya turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Apa saja yang kamu temukan pada video tersebut? Nah, informasi apa yang kamu temukan dari video yang kalian amati tadi? Tradisi eret. Tradisi eret. Iya. Lanjut, Mbak Indri. Para nelayan menangkap ikan dengan cara yang unik. Para nelayan menangkap ikan dengan cara yang unik. Ya, cara uniknya itu seperti apa, Mbak Indri? Menebarkan jaring hingga 1 kilometer dan ditarik bersama-sama. Ditarik sama-sama. Oke, Mbak Nesya. Nelayan menangkap ikan menggunakan tradisi eret. Nelayan menangkap ikan dengan tradisi eret. Ini adalah pengamalan dari lambang sila ketiga pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Oke. Sekarang anak-anak menyimak tayangan materi tentang sila ketiga. Sedang membuat orang-orang dapat berteduh di bawahnya. Anak-anak, simbol pohon beringin pada sila ketiga Pancasila bermakna bahwa rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah negara Indonesia. Temukan butir-butir pengamalan sila ketiga pada bahan ajar. Sila ketiga. 1. Menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara. Kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, setelah mempelajari tentang hubungan simbol sila ketiga dalam pekerjaan sehari-hari, temukan perbedaan pada gambar berikut. Nah, apa perbedaannya? Gambar 2 dimensi dan gambar 3 dimensi. Nah, ini gambar 2 dimensi, yang satunya lagi gambar 3 dimensi. Simaklah video materi menggambar 3 dimensi. Coba simak video berikut. Halo anak-anak, Pak Guru di sini. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan kepada kalian tentang materi menggambar 3 dimensi. Nah, temukan materi gambar 3 dimensi pada bahan ajar. Dimensi pada bahan ajar. 1. Menggambar 3 dimensi adalah cara menggambar suatu objek di sekitar kita dengan meniru objek sehingga menghasilkan kemiripan seperti aslinya. Kerjakan LKPD 1. Nah, di LKPD coba kalian persiapkan. LKPD 2 kita juga akan mengerjakan tentang mengkreasikan imajinasi dengan menggambar 3 dimensi sederhana bertema pekerjaan orang tuaku. Kelompok 1 ya, Melani, Indri, Raka, Galih. Linknya sudah ada di grup, silahkan dimasuk. Kemudian kelompok 2 Nesya, Jenny, Galang, Rindi, silakan masuk kelompok 2. Silahkan berdiskusi untuk mengerjakan LKPD. LKPD-nya sudah dikerjakan? Waalaikumsalam. LKPD-nya sudah dikerjakan? Beberapa gambar yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga di rumah diberi tanda centang, dan yang tidak menggambarkan pengamalan sila ketiga di rumah diberi tanda silang. Oke, ini saya anggap selesai ya, tidak ada masalah ya kelompok 1 ya. Sudah selesai kelompok 1? Ya. Oke, nanti siap diskusi ya. Sudah. Nanti Mbak Indri juga boleh menambahkan jika ada kekurangan dari Melani ya. Kelompok 1 boleh ya.
Oke, kalau sudah kembali ke kelas utama. Terima kasih. Ayo presentasi dan diskusi bersama. Nah, di kegiatan ini setelah tadi saya pandu berdiskusi pada break room kelompok 1 dan break room kelompok 2. Anak-anak di kesempatan ini membacakan hasil pekerjaannya yang pada LKPD 1 yaitu berdiskusi tentang hubungan makna simbol persatuan Indonesia pada kehidupan sehari-hari, dan LKPD 2 menggambar 3 dimensi sederhana yang bertema pekerjaan orang tuaku. Oke, saya mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 yang ingin presentasi silahkan dibacakan hasilnya salah satu, monggo perwakilan. Assalamualaikum, saya Milani dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2. Assalamualaikum, saya dari kelompok 2. Hasil diskusi kami. Kelas 5. Oke, Mbak Jenny. Nah, ini gambar petani. Mungkin ini pekerjaan orang tuanya adalah petani, bukan begitu Mbak Jenny? Siapa ini, Mbak Rindi? Atau pekerjaan petani, boleh. Ini bagus sekali nih, punya siapa ini? Aduh, sudah diwarna. Ini contoh gambar 3 dimensi ya, yang sederhana. Perahunya seolah-olah mempunyai panjang, lebar, tinggi. Ini aku tahu. Dari kegiatan di awal itu saja apa saja yang kamu ketahui? Pelajaran dari belajar tentang sila ketiga dan 3 dimensi itu apa saja kira-kira? Saya baru mengetahui bahwa ada berbagai macam teknik dalam menggambar. Tadi disebutkan oleh Mbak Indri. Nah, ini jika dihubungkan, yang pertama, pengamalan sila ketiga Pancasila mengandung arti bersatu, cinta tanah air, bangga terhadap NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, saling membantu dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, gambar 3 dimensi merupakan teknik menggambar objek yang mengandung unsur panjang, lebar, dan tinggi serta memiliki kemiripan seperti objek aslinya. Selanjutnya, kegiatan sehari-hari yang mengandung unsur pengamalan sila persatuan Indonesia bisa dijadikan inspirasi dan dikreasikan menjadi gambar. Memahami lebih dalam sila ketiga dan teknik gambar 3 dimensi. Tuliskan di lembar refleksi, ya kan? Apa yang telah kamu pelajari hari ini? Dapat mencoba untuk menggambar gambar 3 dimensi. Memahami tentang pengamalan sila ketiga. Nah, selanjutnya ini adalah kalian kerjakan soal evaluasi pembelajaran pada aplikasi Google Form menggunakan link itu. Linknya nanti setelah pembelajaran ini akan saya share di grup WhatsApp. Anak-anak silahkan mengakses dan dikerjakan ya. Ini linknya nanti akan saya sertakan di WhatsApp grup untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian terhadap pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, kita sudah memasuki akhir pembelajaran, maka dalam kesempatan ini saya minta tolong kembali kepada Mas Raka, ketua kelasnya, untuk memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran. Silahkan Mas Raka. Teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih sudah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Akhirnya saya sampaikan terima kasih juga sudah semangat dalam kegiatan belajar daring pada pagi hari ini. Sekian dari Pak Firman, apabila ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pembelajaran saya akhiri.
Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.